Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang tulul amal, panjang angan-angan. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai para saudaraku, aiqadallahu qulubana, semoga Allah membangkitkan, menyadarkan hati kita, wa qulubakum, dan hati kalian dibangkitkan, disadarkan, minal ghaflati, dari lalai, wa wafaqona, dan semoga Allah menolong kita, wa iyyakum, dan kalian semua, lil istiqdadi, untuk mempersiapkan diri lin naklati, untuk pindah, min daril faniyati, dari dunia, ila daril baqiyati, menuju ke akhirat. Peringatan yang kemudian sebelum berisi peringatan itu diisi dengan doa, ya. Ketahuilah wahai saudaraku, tidak langsung apa yang perlu diketahui, tidak, tapi didoakan dulu. Semoga Allah membangkitkan atau menyadarkan hati kami dan hati kalian dari kelalaian, dan semoga Allah menolong hati kami dan hati kalian ditolong untuk mempersiapkan diri pindah dari dunia menuju akhirat. Jadi kita ini, ya, di dunia ini bukan tempat yang terakhir, tempat yang sementara. Sebentar lagi kita akan pindah ke tempat berikutnya. Nah, sebagaimana ketika kita hidup di dunia ini perlu bekal, maka dalam kehidupan berikutnya itu juga perlu bekal. Cuma bedanya begini, ya. Kalau kita hidup di dunia, bekal yang kita butuhkan kita cari di dunia. Tapi kalau bekal untuk akhirat, ya, itu nyarinya di dunia. Jadi hidupnya di akhirat, tapi nyari bekal di sananya di sini. Gitu. Sehingga seseorang yang tidak menjadikan dunia sebagai kesempatan mencari bekal kehidupan akhirat, ya dia akan rugi sekali. Karena kalau dia sudah pindah ke akhirat, dia sudah tidak bisa menambah bekal. Ya. Kalau di dunia kita kekurangan bekal, bisa pinjam teman, ya, bisa ngutang, bisa minta dikirimi saudara. Tapi kalau kita sudah pindah ke akhirat dan ternyata di sana kekurangan bekal, kita udah nggak bisa nyari bekal sendiri, udah nggak bisa. Minta kiriman juga belum tentu ada yang mau ngirimin, gitu. Maka kita diingatkan, ya, bahwa setiap kita ini pasti akan pindah ke akhirat. Di dunia ini hanya kehidupan sementara, dan di dunia inilah kesempatan mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Ana min adoril asyai. Nah, ini isi peringatannya ini. Sesungguhnya suatu yang paling berbahaya alal insani, bagi manusia, tulul amali, adalah panjang angan-angan. Jadi salah satu perkara yang sangat berbahaya buat manusia adalah apabila manusia itu punya panjang angan-angan, tulul amal, ya. Terus apa maknanya tulul amal itu? Wa makna tulil amali, adapun maknanya panjang angan-angan adalah istis'aru tulil baqoi, seseorang yang merasa akan hidup yang lama, fit dunia, di dunia. Jadi seseorang yang merasa bahwa kesempatan hidupnya di dunia itu masih lama, ya, masih lama. Mungkin dia membayangkan masih 100 tahun lagi. Nah, jadi itu banyak terjadi, ya. Banyak terjadi. Orang yang usianya sudah 80 tahun lagi sakit, itu ketemu saya itu masih minta didoakan panjang umur. Padahal usianya sudah 80 tahun.
Udah umur 80 tahun kok masih minta didoakan panjang umur. Ini kan sebenarnya kan ya aneh. Ya berarti tidak sadar gitu loh. Ya, mestinya kalau usia sudah 70, 80 itu mintanya doa jangan panjang umur. Apa? Husnul khotimah gitu loh. Ya. Sudah usia lanjut kok masih minta panjang umur, mau ngapain gitu loh. Harusnya kita ini kalau sudah berusia di atas 70 tahun itu doa yang paling banyak kita mohonkan kepada Allah adalah agar diberikan husnul khotimah. Itu yang sangat kita butuhkan, bukan panjang umur. Karena panjang umur belum tentu baik, ya. Panjang umurnya tapi badannya sakit-sakitan, terus mau ngapain? Mau ibadah juga nggak maksimal. Paling cuma malah ngerepotin anak cucu kan. Nah, daripada begitu, mendingan kita mohon kepada Allah istiqomah dalam ibadah, kemudian husnul khotimah. Itu caranya. Jadi orang yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun masih minta umur panjang itu termasuk orang yang kena ini tulul amal, ya. Merasa hidupnya masih lama. Ya. Hatta yagliba, sehingga mengalahkan ala dzalika pada iman itu al-qalba, pada hati, sampai hatinya itu dikuasai oleh rasa hidup yang lama di dunia. Ya. Jadi benar-benar yang ada dalam hatinya itu perasaan dia akan hidup abadi di dunia. Fayakhudhu fil amali bimuqtadahu, sehingga yang dia lakukan juga hanya sekedar untuk melakukan apa yang dia inginkan untuk hidup selama-lamanya. Nah, karena dalam hatinya sudah dikuasai keinginan hidup yang panjang, hidup yang lama, maka yang dilakukan juga hanya sekedar itu, bagaimana caranya agar dia hidup yang lama. Kalau ada misalkan obat-obat yang membuat dia sehat, wah dia kejar kemana-mana. Terus kalau ada tawaran bagaimana supaya kulitnya tidak mengkerut, wah dia cari kemana-mana, karena dia ingin mempertahankan kondisi fisiknya di dunia. Dia nggak mau tua, nggak mau berubah, sehingga berapapun biayanya dia rela mengeluarkan demi mempertahankan kehidupannya, demi mempertahankan kecantikannya, demi mempertahankan kegantengannya, kegagahannya. Nah, itu orang-orang yang sudah dikuasai tulul amal. Padahal tua muda itu sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa dicegah. Ya, sebagaimana siang dan malam itu tidak bisa dicegah, Pak. Ya. Tidak bisa dicegah. Waktunya malam ya pasti malam. Tidak bisa tiba-tiba terus waktunya malam siang lagi, ya tidak bisa. Tetapi malam gelap ya, kalau nggak pengen gelap ya harus kita menyalakan lampu, itu aja kan masalahnya. Jangan menolak malamnya. Ya, nggak bisa kita menolak malam hanya karena alasan gelap. Ya kan memang gelap, kalau malam nyalakan lampu. Cuma gitu caranya. Jadi tua, muda, sehat, sakit itu termasuk sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak bisa dicegah. Ya, makanya kita ndak usah terus pengen sehat terus, ya, muda terus, itu nggak mungkin terjadi. Kuat terus nggak mungkin. Ya, pasti kita ini akan berubah. Makin tua, makin lemah. Nah, itu pasti. Wa qad qala, dan sungguh telah memberikan nasihat apa salafus shalihu, ulama-ulama kuno yang soleh rahmatullah alaihim, semoga Allah selalu merahmatinya. Mantola amaluhu sa'a amaluhu. Mantola, barang siapa yang panjang apa amaluhu, angan-angannya, sa'a makan buruk apa amaluhu, perbuatannya. Jadi nasihat ini kita harus bisa membedakan antara alif dan ain. Karena ini dalam pengucapannya itu kadang-kadang sama, ya. Yang benar itu amal jariyah, tapi nulisnya ya amal jariyah, pakai a gitu aja, ya. Terus sering kita dengar itu, wah dia itu seorang pemuda yang alim, padahal mungkin maksudnya alim, ya. Karena maknanya sangat jauh, Pak, ya. Jadi kalau alim itu pintar, ya, berilmu, tapi kalau alim suka menyakiti. Ya, azabun alim itu, suka menyakiti. Nah, amal maknanya perbuatan, tapi kalau amal hanya angan-angan. Nah, jadi
Kalau pakai alif artinya angan-angan, kalau pakai ain artinya perbuatan. Orang yang panjang angan-angannya akan buruk perbuatannya. Karena ya perbuatannya hanya demi mempertahankan angan-angannya yang panjang itu tadi. Wadzalika, dan yang demikian itu li'anna tulal amali, karena sungguhnya panjang angan-angan itu yahmilu akan mendorong alal khirsi untuk rakus atau serakah alat dunia atas dunia. Orang yang memiliki tulul amal, maka tulul amalnya itu akan mendorong dia untuk rakus di dunia karena merasa hidupnya masih lama sehingga dia masih kerja keras untuk meraih kenikmatan dunia. Watasmiri, dan berupaya keras li imarotiha, untuk memakmurkan dunia, untuk meramaikan dunia. Karena memang orientasi hidupnya hanya dunia, merasa hidupnya masih lama. Hatta yaqta'a, sehingga menghabiskan sapal insanu manusia lailahu, malam-malamnya, wa naharahu, dan siangnya dihabiskan bitafakuri, untuk berpikir fi islahiyah, dalam memperbaiki kehidupan dunia, wa kaifiyati sa'i, dan caranya berusaha laha, untuk dunia, sehingga aktivitasnya lahir batinnya hanya berpikir bagaimana caranya hidup enak dan bagaimana cara mewujudkan kehidupan yang enak. Ya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya mati yang enak. Sebagaimana kemarin saya sampaikan dalam khutbah itu, ya. Jadi banyak orang berpikir bagaimana caranya hidup enak. Dia berupaya segala sesuatu dilakukan demi mewujudkan kehidupan yang enak. Tapi sedikit sekali orang yang mau berpikir bagaimana caranya mati yang enak. Padahal hidup kita ini kan akan berakhir dengan kematian. Dan mati itu bukan akhir segala-galanya. Mati itu pintu gerbang untuk memasuki kehidupan berikutnya. Dan kehidupan berikutnya itu kekal abadi. Nah, maka sebagaimana hidup di dunia perlu bekal, di akhirat juga perlu bekal. Nah, bekal di dunia dicari di dunia, bekal akhirat nyarinya juga di dunia. Jadi di dunia ini kita mencari dua bekal, ya. Bekal untuk kehidupan saat ini dan bekal untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kemudian kita di dunia hanya sibuk mencari bekal untuk hari ini, sementara untuk bekal hari depan tidak kita siapkan, ya kita termasuk orang-orang yang rugi. Supaya tidak rugi, kemudian diingatkan. Jadi banyak orang yang kemudian menghabiskan siang malamnya untuk berpikir bagaimana caranya hidup enak dan bagaimana caranya mewujudkan kehidupan yang enak. Tarotan biqolbihi wa tarotan bil amali. Nah, pemikiran dan usaha itu terkadang ya ada dalam hatinya, terkadang ada dalam perbuatannya. Jadi benar-benar hati dan perbuatannya hanya berorientasi untuk hidup di dunia. Jadi tarotan biqolbihi wa tarotan bil amali fi dzalika. Wal ahdi, dan melakukan fihi, di dalam dunia, bidzohirihi, dengan lahiriahnya. Fayasiru, kemudian terjadilah apa qalbuhu, hatinya, wajismuhu, dan tubuhnya, mustaghriqa, ini keduanya tenggelam, fi dzalika, dalam urusan dunia. Jadi lahir batinnya orang itu habis hanya untuk urusan dunia, digambarkan sebagai orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia. Nah, wahina idin, dan tatkala orang sudah tenggelam dalam kehidupan dunia secara lahir dan batin, yansa, maka dia akan lupa al akhirata, pada kehidupan akhirat. Ya. Jadi yang menjadikan seorang lupa akhirat itu kalau lahir batinnya hanya diorientasikan pada dunia. Beda kalau misalkan gini, ya, lahirnya sibuk dunia tapi batinnya sibuk akhirat, itu beda lagi nanti, ya. Sehingga dia sibuknya urusan dunia itu hanya lahiriahnya saja, tapi batinnya berorientasikan akhirat. Maka itu nanti sibuknya dia
secara lahiriah terhadap urusan dunia itu juga dalam rangka mencari bekal kehidupan akhirat. Nah, yang tenggelam ini tadi itu lahir batin memang orientasinya dunia, ya, lahir batin orientasinya dunia sehingga dia melupakan akhirat. Itu yang bahaya. Kalau seandainya dia sibuk urusan dunia hanya dari lahiriah tapi batiniahnya tidak, itu aman. Karena bisa jadi sibuknya lahiriah dia di dunia itu dalam rangka mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia ini jangan hanya dijadikan bekal di dunia, tapi jadikanlah kehidupan di bekal di akhirat. Jadi dunia ini jadikan kendaraan menuju akhirat itu, supaya kita tidak lupa. Itu untuk yang tidak lupa. Kalau mereka yang lupa, dunia ya hanya untuk dunia, selesai. Akhiratnya lupa. Tapi kalau yang urusan dunia hanya di dalam lahiriahnya tapi batiniahnya tetap ingat akhirat, itu justru dunianya dijadikan kendaraan menuju akhirat. Wa yastagilu, dan dia sibuk anha dari akhirat, artinya lupa akhirat. Wa yusawifu, dan menunda-nunda fil amali, dalam berbuat laha untuk akhirat. Ya, dampaknya gitu. Orang kalau udah lahir batin sibuk urusan dunia, terus dia lalai akhirat, akhirnya dia tidak mau beramal untuk akhirat. Kalau toh suatu saat dia diingatkan, ya dia akan menjawab dengan nanti saja. Nanti saja kalau anak saya sudah gede. Saat ini saya masih repot. Begitu anaknya gede, adiknya lahir, repot lagi. Nanti kalau sudah menikah. Terus begitu. Selalu banyak alasan untuk nunda-nunda amal akhirat. Padahal yang namanya mati tiba-tiba datang. Nah, ini yang bahaya. Ya. Maka yang dulu sering diceritakan, ketika Nabi Muhammad sedang duduk santai bersama para sahabat, tiba-tiba terbanglah seekor burung merpati, ya, yang dikejar oleh burung merpati jantan. Jadi yang paling depan itu merpati betina dikejar merpati jantan. Tiba-tiba di belakangnya ada lagi burung elang, ya, yang sedang mengejar burung merpati jantan. Itu muter-muter di sekitar Rasulullah gitu. Akhirnya oleh Rasulullah dikasih tahu, kalian paham nggak dengan itu? Kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah menjelaskan, yang paling depan itu adalah dunia. Di dunia digambarkan dengan merpati betina. Sementara kalian adalah merpati jantan yang ngejar-ngejar dunia. Nah, burung elang yang di belakangnya itu adalah malaikat maut. Ya, malaikat maut. Sehingga sering terjadi merpati jantan belum berhasil menangkap merpati betina, dia sudah disamber sama burung elang. Sibuk ngejar dunia belum kedapatan, sudah keburu disamber malaikat maut. Itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Maka sekali lagi, ya, jangan kemudian kita tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia ini hanya sementara. Nah, kemudian kita diingatkan bahwa jika umat Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang ratusan tahun. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad itu dikasih umur cuma kata Nabi antara 60 sampai 70 saja. Jadi pendek, ya. Maka kalau ini tidak kita manfaatkan, nanti kita akan menyesal. Maka jangan ditunda-tunda. Upayakan setiap detak jantung, setiap tarikan nafas itu bernilaikan ibadah, gitu. Sehingga akan sangat berharga waktu itu. Ya, kenapa? Karena setiap nafas ada nilai ibadahnya, setiap detak jantung ada nilai ibadahnya. Caranya gimana? Sertai dengan zikrullah. Ya, zikrullah itu bisa dibarengkan dengan tarikan nafas. Dan tarikan nafas untuk orang biasa, normal, tidak sedang sakit, itu dalam sehari semalam sekitar 22 sampai 23 ribu kali bernafas. Nah, maka usahakan zikir kita juga minimal sebanyak nafas kita itu, sehingga kapan-kapan nafas itu berhenti dalam keadaan berzikir, gitu. Kalau detak jantung lebih banyak lagi. Kemudian fayakunu, maka terjadilah fi amri dunyahu, dalam urusan dunianya, mubadiron, bersegera. Kalau ada urusan dunia itu, wah, dia segera mengejar, ya. Wa musamiron, dan segera
berupaya keras. Wa fi amri akhirati, sementara untuk urusan akhiratnya musawifan, dia suka menunda-nunda, wa muqasiron, dan banyak alasan. Jadi kalau urusan dunia dia bersegera, tidak mau ketinggalan, bahkan pedomannya kesempatan tidak akan datang dua kali, jadi dia harus mendapatkan, seakan-akan itu hanya kesempatan satu-satunya. Nah, tapi kalau urusan akhirat nanti saja, nanti saja, nanti saja. Akhirnya belum sampai dilakukan sudah keburu mati. Wa kana alladzi yanbaghi lahu ayak kisah. Padahal sungguhnya yang seyogyanya, yang pantas, yang benar itulah sebaliknya, ya. Jadi yang sebaliknya itu gimana? Urusan dunia bisa ditunda, tapi urusan akhirat tidak bisa ditunda. Yang benar begitu, ya. Yang benar yang sebaliknya itu. Jangan kemudian urusan di dunia tidak bisa ditunda, urusan akhirat malah ditunda-tunda. Kenapa ditunda-tunda? Kan saya masih hidupnya selama-lamanya. Itu salah paham itu. Hidupmu tidak selama-lamanya. Hidupmu itu, ya, kalau dalam kajian ilmu tasawuf itu waktu yang dimiliki oleh manusia itu hanya 3 nafas, Pak. 3 nafas. Nafas yang sudah terlepas tidak akan kembali. Terus nafas yang sedang terjadi dan nafas yang akan datang. Nafas yang akan datang juga belum tentu kita sempat untuk mendapatkannya. Yang sudah lepas tidak bisa ditarik lagi, ya. Yang belum datang juga belum tentu ada jaminan kita bisa sampai ke sana. Jadi kalau dalam kajian tasawuf umur manusia itu hanya 1 nafas berarti, bukan 1 hari. 1 hari itu terlalu lama, 1 nafas. Nah, jadi orang kadang jelaskan kan hari, ya. Kalau hari itu masih 24 jam masih enak. Hari kemarin tidak bakal bisa kita temui lagi. Yang kita temui adalah hari ini, dan hari besok juga tidak ada jaminan kita hidupnya masih sampai besok. Siapa tahu hari ini hari terakhir. Itu hari masih 24 jam. Kalau di kitab Minhajul Abidin malah hanya 1 nafas. Maka setiap nafas harus diiringi dengan zikrullah, ya. Jadi yang seyogyanya, yang dianjurkan, yang benar adalah dibalik. Artinya dibalik itu kalau urusan dunia bisa ditunda, urusan akhirat tidak bisa ditunda karena ini sudah merupakan amal terakhir. Tidak ada jaminan besok bisa beramal lagi. Nah, fayusamiru, maka dia bersegera lil akhirati, untuk akhirat, allati hiya darul baqa, yang mana akhirat itu adalah tempat yang abadi, ya. Wa mautinul iqamah, dan tempat yang menetap, tempat yang menetap untuk mukim. Artinya itu wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu di dunia. Maka itu yang harus diutamakan. Nah, orang yang mengutamakan kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan dunia. Kedua-duanya kita dapatkan. Tapi kalau orang hanya sekedar mengutamakan kehidupan dunia, akhiratnya pasti hilang, ya. Maka ada perumpamaan begini, ya. Kalau orang itu nanam padi, ya, tujuan utamanya nanam padi, itu rumput nggak usah ditanam sudah pasti tumbuh, ya. Sehingga padinya bisa kita petik, rumputnya bisa kita ambil untuk ngasih makan ternak kita. Tetapi kalau kita dari awal tujuannya cuma nanam rumput, tidak bakalan di situ ada padi. Oh, memang yang dari awal yang ditanam hanya rumput. Nah, orientasi kehidupan juga begitu, Pak, ya. Kalau kita berorientasi pada kehidupan akhirat, itu dunia pasti kita dapatkan. Tapi kalau kita orientasinya dunia, akhirat pasti hilang. Jadi gambarannya seperti tadi, kalau nanam padi rumput akan ikut tumbuh, tapi kalau nanam rumput padi tidak bakalan ada. Waqad ahbaro, dan sungguh telah dikabar sapa Allah Ta'ala wa Rasul, dan utusannya Allah Ta'ala, annahu, bahwasanya kehidupan akhirat, la yanaluha, tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang, biduni sa'i, dengan tanpa usaha, wa talabi, dan mencari, wal jiddi, dan sungguh-sungguh, fi dzalika, dalam berusaha. Jadi kehidupan akhirat itu tidak akan bisa diperoleh seorang tanpa usaha, ya, tanpa berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi harus diupayakan secara sungguh-sungguh.
wa tasmiri dan gerak cepat lahu untuk kehidupan akhirat, jangan ditunda-tunda. Wa amad dunya, adapun urusan dunia, fahiya daru zawai, yaitu tempat yang tidak abadi, wantikolin dan pasti akan kita tinggalkan untuk pindah ke alam berikutnya. Wa an qaribin, dan dalam waktu yang dekat, yartahilu, kita akan berangkat, minha, meninggalkan dunia, ilal akhirati, menuju akhirat. Mau tidak mau, ya, mau tidak mau, siap tidak siap, kalau sudah waktunya berangkat harus berangkat. Ya, karena malaikat maut tidak bisa ditunda, ya, tidak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika ajal seseorang sudah datang, sudah tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan, pasti akan terjadi sesuai dengan qada qadarnya Allah. Dan itu, ya, kapan datangnya oleh Allah dirahasiakan, ya, bahwa kita ini pasti akan mati, iya, tapi matinya kapan? Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Karena begini, itu sebenarnya juga ada hikmahnya. Seandainya kapan kita mati itu kita dikasih tahu, maka hidup kita ini menjadi tidak enak. Tidak enak, Pak. Coba Bapak dikasih tahu, Bapak seminggu lagi mati jam sekian. Pasti dalam waktu seminggu itu Bapak makan udah nggak doyan. Ya. Walaupun ada pertandingan sepak bola seru, Bapak nggak bakalan nonton itu. Stres. Karena mikirin seminggu lagi mati. Loh, untungnya sama Allah tidak dikasih tahu kapan matinya. Akhirnya pas lagi asik-asiknya nonton sepak bola tiba-tiba mati. Lagi jogetan dangdut tiba-tiba mati. Ya, ada hikmahnya juga sebenarnya. Tapi juga tadi kalau orang tidak waspada bisa lalai. Ya, bisa lalai. Ya. Wa yukhalifuha, dan kita akan meninggalkan dunia wara'a dhahrihi, di belakang punggung kita. Artinya sudah tidak bakal kembali lagi. Walaisa ma'muron bitolabiha, dan urusan dunia itu tidak diperintahkan. Kenapa? Tidak usah diperintahkan, orang sudah semangat untuk mencarinya. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah kita untuk mencari dunia. Kenapa? Tidak usah diperintah, manusia itu semuanya sudah senang dengan dunia. Maka yang ada di dalam Al-Quran itu perintah mencari akhirat. Karena sudah karakter manusia itu kalau urusan dunia tidak usah diperintah aja sudah semangat, gitu loh. Apalagi diperintah, tidak diperintah aja udah semangat. Sebaliknya kalau akhirat itu diperintah aja masih malas, gitu. Jadi walaisa ma'muran bitolabiha wal khirsi, alaiha, atas dunia. Bal huwa manhiyun anhu. Bahkan terkadang, ya, jika orang itu sudah melampaui batas, ya dilarang, ya, dilarang di dalam Al-Quran. Wa fi sunnati rasulih, dan dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasibuhu, sedangkan bagian seseorang al-muqaddaru, yang sudah ditakdirkan lahu baginya, minha, dari dunia, itu layafutu, tidak akan terlepas darinya. Ya. Jadi kita sebelum hidup di dunia itu oleh Allah sudah diprogram, ya. Kita nanti akan diberikan nikmat dunia sekian, itu sudah, Pak, ya. Jatah kita sekian, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan itu menetapkannya? Saat kita masih dalam kandungan usia 4 bulan, bersamaan dengan ditiupnya ruh sultani, itu kita juga sudah ditetapkan jatah rizki kita, dan itu pasti akan kita dapatkan, ya, pasti akan kita dapatkan, tidak akan terlepas. Jadi malaikat Mikail dalam membagi rezeki itu tidak bakalan keliru, tidak pernah keliru. Misalkan nggak tepat sasaran itu tidak ada, ya. Nggak kayak BLT, mungkin BLT mungkin ada kemungkinan tidak tepat sasaran. Tapi kalau Mikail yang ditugaskan bagi rezeki itu pasti tepat sasaran, ya, pasti tepat sasaran. Sama dengan malaikat maut, ya. Malaikat maut itu kalau nyabut juga nggak pernah keliru, Pak, ya, nggak pernah keliru. Jadi setiap orang pasti akan dapat rezeki sesuai dengan jatahnya masing-masing. Setiap orang akan mati dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, dan malaikat dalam melaksanakan tugasnya itu tidak pernah keliru. Walau lam yatlubhu, dan seandainya dia tidak mencarinya pun, kalau memang sudah jatahnya pasti dia dapatkan. Karena semuanya sudah berdasarkan qada qadarnya Allah, ya, jatahnya.
Maka terkait dengan rezeki itu kan juga macam-macam ya. Ada rezeki yang dijanjikan, ada yang dimiliki, ada yang dibagikan, dan terusnya ada 4 macam. Ya. Walakinnahu, tetapi lama tola tatkala panjang aliyata seseorang apa alam malu angan-angan, maka panjang angan-angan tadi hamalau akan mendorong dia alal khirsi untuk rakus ala dunia atas kehidupan dunia. Walaupun sebenarnya jatahnya sudah ditetapkan oleh Allah, tapi karena jatahnya tidak tahu seberapa, akhirnya dia tetap berupaya mencari sebanyak-banyaknya. Nah, wataswifi, dan kemudian dampaknya menunda-nunda fil akhirati dalam urusan akhirat. Fala yahturu, maka tidaklah tergerak lahu baginya apa amrul mauti, urusan kematian. Jadi kalau sudah semangat ngejar dunia, dia lupa dengan yang namanya kematian. Padahal mati bisa terjadi kapan saja. Wa wujubil istiqdadi, dan wajibnya mempersiapkan diri lahu untuk kematian bil a'mali sholihati, dengan amal soleh. Ya. Jadi ketika seorang sudah rakus dengan kehidupan dunia, lahir batin hanya untuk nyari dunia, bukan hanya lahirnya tapi sampai lahir batin untuk dunia, akhirnya dia lupa akhirat, nunda-nunda akhirat, dan dia tidak pernah teringat dengan yang namanya kematian, dan tidak pernah teringat dengan wajibnya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan amal soleh. Illa wa'ata nafsahu bil faraghi lidzalika min asghali dunya fi awqatin, kecuali dia telah menjanjikan pada dirinya, ya, dia bilang nanti saja kalau sudah longgar dari urusan dunia. Jadi akhiratnya itu selalu ditunda-tunda, ya. Setiap kali diajak berbuat untuk kehidupan akhirat, jawabnya nanti saja kalau sudah tidak sibuk. Bagaimana tidak sibuk? Wong orang itu begitu enggak sibuk ya nyari kesibukan kok. Ya. Iya kan, masih banyak kan orang itu sudah selesai bekerja itu ya nyari pekerjaan yang lain lagi, karena memang seperti itu. Terus kalau nunggu kapan sempatnya, enggak bakalan sempat kalau tidak disempat-sempatkan. Maka kita mau tidak mau harus pandai memanage waktu, ya. Kalau nunggu nganggur, ya, nunggu nganggur tidak bakalan nganggur. Nah, gitu. Jadi kita harus pandai membagi waktu, mana yang untuk urusan dunia, mana yang untuk kehidupan akhirat, gitu. Jangan dihabiskan hanya untuk dunia saja, waktu untuk akhirat ditunda-tunda. Mustaqbalatin, dan yang dihadapi. Jadi setiap kali diajak berbuat kebaikan, dia selalu menjanjikan nanti kalau sudah longgar, nanti kalau sudah longgar. Ka'anna ajalahu, seakan-akan ajalnya fiyadi, dalam tangannya. Yamutu, dia mati mata saat sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Jadi seakan-akan mati itu bukan di tangan Allah, mati itu ada di tangan dia sendiri. Dia bisa menentukan kapan mati, sehingga dia sibuk, ya, sibuk dengan urusan dunia, akhiratnya ditunda-tunda karena merasa mati itu yang menentukan dia, ya, bukan Allah. Terserah nanti saya mau mati umur berapa, misalkan saya mau mati nanti umur 1000 tahun. Nah, sekarang sibuk nyari dunia, sekarang kan begitu. Wa hadza kulluhu min su'umi tulil amali. Nah, semua itu akibat dari buruknya panjang angan-angan. Sampai segitunya orang itu, ya. Saking tulul amalnya itu sampai seakan-akan dia merasa mati itu yang menentukan waktunya dia sendiri, bukan Allah, gitu. Fahdharuhu, maka takutlah wahai saudaraku dari tulul amal yang seperti itu. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Waj'alu, dan jadikanlah atas wifa, menunda-nunda, wa ta'khira, dan mengakhirkan fi umurid dunya, di urusan dunia. Hendaknya cara berpikir kita mulai sekarang dibalik. Dibalik gimana? Kalau urusan di dunia bisa ditunda, tapi urusan akhirat tidak bisa ditunda, gitu maksudnya. Jangan selama ini urusan dunia disegerakan, akhirat ditunda. Wal mudbadarota, dan bersegera, watasmiro, dan gerak cepat fi umuril akhirati, dalam urusan-urusan akhirat. Kama qala Nabi alaihissalam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pendek, orang sering salah paham. Ya, hadis pendek yang orang sering salah memahaminya karena tidak membaca keterangan ulama. Sangat populer nih hadisnya. Ikmal lidunyaka ka'annaka
ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kau mati. Terus akhirnya karena dia itu tidak melihat penjelasan ulama, hanya dijelaskan berdasarkan akalnya sendiri, dia menjelaskannya begini. Jadi untuk kehidupan dunia, karena kita seakan-akan hidup selama-lamanya, kita harus semangat. Wah, harus semangat, seluruh waktu kita harus kita pakai untuk mencari kehidupan dunia. Karena apa? Untuk hidup selama-lamanya. Nah, itu keliru. Pemahamannya seperti itu keliru. Yang benar gimana? Karena seakan-akan hidup selamanya berarti bisa ditunda. Gitu ya. Jadi untuk urusan dunia, karena seakan-akan kita hidup selama-lamanya, maka urusan dunia itu bisa ditunda. Hari ini nggak sempat, ya besok. Besok nggak sempat, besoknya lagi. Besoknya lagi nggak sempat, ya besoknya lagi. Kenapa? Seakan-akan hidup selamanya, gitu. Tapi kalau akhirat, besok itu kita sudah mati, ya. Untuk akhirat besok itu sudah mati, berarti saat ini terakhir. Ya, bolak-balik saya katakan, anggap hari ini subuh terakhir, anggap hari ini pengajian terakhir. Karena tidak ada yang bisa menjamin besok kita bisa sholat subuh lagi. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita bisa ngaji lagi. Siapa yang berani jamin? Tidak ada. Ya, karena mati bisa datang sewaktu-waktu. Jadi sekali lagi, ya, memahami hadis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maka cara yang aman adalah ngikuti pendapatnya para ulama, jangan ditafsirkan sendiri. Kalau ditafsirkan sendiri pasti banyak kelirunya lah, banyak kelirunya. Ya, jadi sering kita mendengarkan orang menjelaskan hadis ini, terus akhirnya malah keliru penjelasannya itu. Karena tadi itu, hiduplah di dunia seakan-akan selama-lamanya, berarti harus semangat untuk kehidupan, untuk bekal selama-lamanya, gitu dia maknainya. Nah, padahal tidak seperti itu. Karena untuk urusan dunia seakan-akan hidup selamanya, maka bisa ditunda. Sementara akhirat besok sudah mati, berarti hari ini terakhir untuk beramal akhirat, sehingga tidak bisa ditunda. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.